ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzaqana bil huda wa ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik para penuntut ilmu sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan terkait pengenalan kitab Sahih Bukhari, dan tentunya akan membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang telah lalu sudah saya jelaskan terkait kemu'alakan di dalam Sahih Bukhari, kemudian para perawi ahli bid'ah yang terdapat di dalam sanad kitab Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita menginjak terkait pembahasan tentang perawi-perawi majhul yang dikategorikan majhul di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi langsung saja ke inti pembahasannya. Bahasanya majhul. Majhul itu isim maf'ul dari fi'il jahila yajhalu jahlan wa jahalatan. Adapun makna dari majhul itu artinya ziddul maklum. Maksudnya lawan dari yang diketahui. Jadi jahlun itu lawan dari ilmun. Jahilun lawan dari alim. Seperti itu. Jadi majhul ini secara bahasa itu artinya bodoh. Kemudian arti lain yaitu kullu syai'in ghairu ma'lumun. Segala sesuatu yang tidak diketahui. Nah, itu pengertian majhul secara bahasa. Kemudian adapun secara istilah, majhul itu di dalam kajian hadis, ya, kullu man lam yustahiro bitolabil ilmi fi nafsihi wala arafahul ulama ubi. Segala atau setiap orang-orang yang tidak termasyhur atau terkenal dalam penuntutan ilmu, orang yang tidak kenal dalam menuntut ilmunya, dan para ulama itu tidak mengetahui seluk-beluknya, seperti itu. Kemudian malam yu'raf hadithuhu illa min jihadin rawin wahidin, yaitu orang yang tidak diketahui periwayatan hadisnya kecuali dari satu jalur seorang perawi majhul yang meriwayatkan satu hadis. Nah, hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang saja, seperti itu. Kemudian juga definisinya adamul ma'rifatun ainur rawi au halihi. Tidak terkenalnya diri seseorang rawi atau keadaannya. Jadi dari definisi tersebut bisa
katakan bahwasanya majhul itu menyangkut terkait yang pertama nama, menyangkut terkait nama, entah itu kunyah, entah itu lakopnya, atau nama bapaknya dan lain sebagainya. Itu namanya majhul. Kemudian yang dikategorikan perawi yang majhul itu selanjutnya itu orang yang meriwayatkan hadis akan tetapi hanya seorang muridnya yang meriwayatkan dari dirinya tersebut, dari perawi yang dikategorikan majhul itu. Kemudian seorang perawi yang keadaan dirinya, baik itu dirinya yang tadi nama juga bisa, lakop, kunyah dan lain sebagainya, diri perawi itu dan keadaannya, keadaan maksudnya dalam lingkup kedobitan, keadalaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam ilmu hadis itu majhul terbagi menjadi dua, majhul ain dan majhul hal. Adapun majhul ain itu seorang perawi yang meriwayatkan hadis akan tetapi hanya satu orang perawi saja, seorang murid saja yang meriwayatkannya. Nah, itu majhul ain. Sedangkan majhul hal itu seorang perawi yang tidak diketahui keadalahannya, tidak diketahui kedobitannya, tidak diketahui kehufatannya, seperti itu. Nah, adapun sebab-sebab kemajhulan yang tadi yang saya sebutkan tadi, karena namanya tidak terkenal, entah itu namanya nama pribadinya atau nama hanya penyebutan gelar, terkadang seperti itu yang bisa ditemukan. Orang yang misalkan seorang perawi yang namanya Ahmad, itu ia tidak disebutkan namanya oleh seorang muridnya, misalkan oleh seorang muridnya, kecuali dengan penyebutan nama, entah itu nama lakopnya ataupun sebaliknya seperti itu, entah itu kunyahnya. Jadi sehingga membuat seorang perawi itu yang asalnya ma'ruf, diketahui namanya, dirinya itu menjadi tidak diketahui, sehingga membutuhkan dalil atau penelitian mendalam, seperti itu. Kemudian seorang perawi dikatakan majhul sebabnya yaitu ya tadi yang saya jelaskan bahwasanya hanya meriwayatkan seorang perawi majhul memiliki hanya seorang perawi muridnya si majhul tadi itu hanya meriwayatkan satu perawi saja yang meriwayatkan dari si majhul tadi. Nah, kemudian bagaimana perawi-perawi majhul yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari? Jadi ya ada ya lumayan banyak lah perawi-perawi majhul yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis, memasukkannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Saya ambilkan contoh. Di dalam kitab zakat bab
ittaqun nara walau bisyakki tamrotin wa qalili minas sodaqah. Nah, di dalam bab ke-10 hadis nomor 1415. Haddatsana Ubaidullah bin Sa'idin haddatsana Abu Nu'manil Hakamu bin Abdullah al-Basri haddatsana Syu'batu an Sulaimana an Abi Wa'il an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsirin, dan seterusnya. Jadi yang para perawi-perawi hadis yang saya sebutkan tadi yang perlu digarisbawahi yaitu Al-Hakam bin Abdullah al-Basri. Nah, Abu Nu'man Al-Hakam bin Abdullah al-Basri. Nah, beliau dalam hal ini, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, dijelaskan bahasanya Ibnu Abi Hatim mengatakan bahasanya dia itu seorang yang majhul. Dia itu seorang yang majhul, yang tidak diketahui, yang tidak dikenal. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan laisa lahu fil Bukhari siwa haditsun wahid fi zakat. Tidak ada periwayatan dia. Jadi Al-Hakam ini tidak meriwayatkan sebuah hadis siwa haditsun wahid, selain satu hadis saja di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab zakat. Jadi itu contoh pertama. Jadi ada perawi yang namanya Al-Hakam bin Abdullah al-Basri. Kemudian saya berikan contoh juga perawi, siapakah perawi yang majhul di dalam sanad-sanad hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu di dalam kitab Adz-Dzabaih was-Sayd, kitab penyembelihan dan buruan, di dalam bab ke-21 Dzabihatul A'rabi wa nahwihim, hadis nomor 5507. Haddatsana Muhammad bin Abdullah haddatsana Usamah bin Hafsin al-Madani an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya tunina bil lahmi la nadri adzikrus millahi alaihi amla, dan seterusnya. Dari sanad hadis nomor 5507 ini yang kita garis bawahi yaitu seorang perawi yang bernama Usamah bin Hafs al-Madani. Nah, beliau di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, Ibnu Hajar mengatakan bahasanya dha'afahul al-Azdi, Imam al-Azdi mendhaifkannya. Kemudian Al-Lalikai, Imam Al-Lalikai
menyatakan bahwasanya dia adalah seorang yang majhul. Jadi memang begitu banyak ya para perawi yang dikategorikan majhul oleh para ulama kritikus hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga saya ambil contoh lain yang tidak saya bacakan hadisnya. Dari referensi kitab-kitab yang lain, itu ada Asbad Abul Yasa, kemudian Ahmad bin Asim Al-Balkhi, kemudian ada juga Al-Husain bin Al-Hasan Al-Yasar, Khalid bin Sa'id Al-Kufi, dan Muhammad bin Al-Hasan. Jadi semuanya itu para perawi majhul, dikategorikan majhul. Dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Nah, dalam hal ini, kasus ini, bagaimana kita menanggapi akan adanya perawi majhul di dalam kitab Sahih Bukhari? Nah, tentu ya kita mengetahui bersama bahwasanya kitab Sahih Bukhari ini kitab yang betul-betul melewati penyeleksian hadis, ya, sebagaimana pernah saya jelaskan bagaimana kaidah kesahihan sanad yang dicetuskan oleh Imam Bukhari. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak ujuk-ujuk mencantumkan saja, tapi beliau beliau pasti punya alasan tersendiri mengapa perawi majhul itu dimasukkan ke dalam sanad-sanad kitab hadis, sanad-sanad hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Yang pertama, bahasanya para perawi majhul di dalam kitab Sahih Bukhari itu rata-rata orang yang diketahui dalam hal talabul ilm, dalam hal keilmuannya, intelektualnya, atau dalam hal membawakan hadis. Sehingga yang saya sebutkan tadi definisinya bahwasanya orang yang tidak terkenal dalam menuntut ilmu, atau para ulama tidak mengenalnya. Akan tetapi kebanyakan para perawi majhul di dalam kitab Sahih Bukhari itu terkenal dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bahasanya riwayatnya betul memang satu, akan tetapi terkenal dan dipakai di dalam ulama-ulama atau mukharij yang lain. Jadi nggak hanya Imam Bukhari saja. Betul di dalam kitab Sahih Bukhari perawi majhul tersebut hanya hadis itu saja yang diriwayatkan. Akan tetapi ketika meriwayatkan hadis yang lain, bukan hadis yang di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang lain yang temanya beda, nah itu seorang perawi tersebut dikenal oleh mukharij yang lain. Kemudian ya tadi terkenal keadalahannya. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari ini perawi majhulnya itu bukan termasuk majhul hal. Bukan termasuk majhul hal. Hanya saja majhul ain. Jadi kredibilitas seorang perawinya itu sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Namun meskipun begitu, memang ada ya beberapa lah perawi majhul yang memang
terkenal dengan majhul hal. Tetapi dalam hal itu Imam Bukhari menetapkan di dalam hanya sanad-sanad sebagai makrun, hanya sebagai tambahan istilahnya, makrun, tambahan penguat hadis dhaif. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun perawi tersebut mengandung kondisi majhul hal yang kedobitannya, sifat-sifatnya, muruahnya dan lain sebagainya tidak diketahui, akan tetapi hal itu sanad-sanad tersebut didukung oleh sanad-sanad yang lain, baik itu dari kitab Sahih Bukhari sendiri maupun sanad-sanad dari kitab-kitab yang lain, seperti itu. Jadi kalaupun dikatakan bahasanya, oh ini Imam Bukhari ternyata masih memasukkan majhul, berarti kitab Sahih Bukhari ini tidak sahih. Jadi itu persepsi yang salah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, kenapa kok Imam Bukhari beratkan menggunakan perawi-perawi majhul dalam sanad-sanad hadisnya di dalam kitab sahihnya. Jadi tidak memungkiri bahasanya sudah saya katakan pada waktu lalu, bahasanya memang Imam Bukhari ini tidak semerta-merta memasukkan perawi-perawi yang bermasalah dengan sepele, ya karena beliau memiliki kaidah tersendiri dalam penyeleksian sanad-sanad hadis yang akan dimasukkan menjadi kitab yang namanya kitab Sahih Bukhari. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, salah istilah, mohon dikoreksi sehingga bisa dijadikan sebagai pembenaran atau pembelajaran baik pribadi maupun para pemirsa sekalian. Dan juga jangan lupa untuk tetap terus like, men-share channel ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya sehingga agar ilmu itu tidak hanya tersimpan di dalam channel YouTube Pemuda Jawa Timur saja, sehingga biar tersebar sebagai acuan, entah itu bahan penelitian kah atau hanya memang betul-betul mencari ilmu dan lain sebagainya, seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah, takkan ada yang abadi, takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu bayyina linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga bagaimana kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.